apa? Kecuali Ya Allah, semoga saya tidak menjadi orang gila ya Allah. Kemudian saya ingin berharap menjadi orang normal, sehat, menjadi manusia yang bisa membagikan orang tua, kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain, Pak. Ini loh doanya. Para pejabat, nih liatin doanya masyarakat, kepingin bisa bermanfaat orang lain. Iya, Pak. Tidak berbuat jahat. Iya, Pak. Kalau ada pejabat korupsi, enaknya diapain? Dimasukin sini, Pak. Duh, ya toh. Ini yang ngomong pasien saya. Kalau ada pejabat yang korupsi, enaknya diapain? Masukin rumah sakit jiwa, Pak. Biar kenapa? Ya biar tobat, Pak. Duh, ya toh. Ini bukan saya yang ngomong loh ya. Pasien saya yang ngomong. Ya. Betul apa enggak? Betul, Pak. Nah, biar kalau dia sudah keluar dari yayasannya Pak Purnomo, biar Sehat, biar tidak korupsi. Nah, korupsi itu namanya Koruptor. Nah, enaknya dihukum Ya kalau saya ingat saya dalam ingatan saya yang dalam, kalau di negara Cina itu dihukum mati, Pak. Hebatnya. Ingin makan uang rakyat, bukan berarti harus cukup dengan korupsi, semua terpenuhi, kita tinggal menikmati. Ingin gusur sawah rakyat, bukan berarti harus cukup dengan kolusi, semua terpenuhi, kita tinggal menikmati. Hai Indonesiaku, tanah subur rakyat nganggur. Hai Indonesiaku, sawah rakyat kamu gusur. Tanam padi tumbuh pabrik, tanam mau tanya nih sama yang tidak saya hormati, Ketua Mahkamah Agung. Pak, saya mau tanya, Pak. Jadi PK itu lebih dari satu kali itu boleh ya, dengan alasan yang sudah diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung tahun berapa, Pak? Tolong dijawab. Tahun berapa? Jawab ya. dan memang hanya satu kali PK itu. Tapi Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2029 bila mana ada pertentangan. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2029 bila mana ada pertentangan antara putusan dengan putusan yang lainnya yang sama-sama berkekuatan hukum tetap, maka dibuka peluang untuk melakukan PK 2 kali. Tahun 2029 ya, Pak? Oh ya. Oke, Pak Kepala Mahkamah Agung yang tidak saya hormati, terima kasih atas jawabannya ya. Tapi kalau menurut saya di sini dalam Mahkamah Agung ya tahun nomor 10 tahun 2009, Pak Ketua Mahkamah Agung yang tidak saya hormati, tahunnya 2009, Pak Ketua yang tidak saya hormati. Oke kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Jangan bosan-bosannya untuk like-nya dan subscribe-nya ya. Minta tolong dong. Ya, saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini saya akan reaction dan menyimak juga ya pernyataan dari Kejagung ya, Ketua Mahkamah Agung ya. Ketua Mahkamah yang tidak saya hormati, Ketua Mahkamah Agung ya, yang namanya saya juga nggak perlu tahu karena nggak penting bagi saya, wong saya cuma rakyat kecil ya, nggak perlu tahu nama-nama pejabat peradilan ya. Jadi yang tidak saya hormati dari Ketua Mahkamah Agung ya, beliau mengatakan bahwa peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa PK itu hanya bisa dilakukan satu kali ya, cuma satu kali. Jadi untuk kasus Vina Cirebon itu untuk mengajukan PK yang kedua, saya pikir ya harus ditanyakan pada ahli pakarnya pakar ya, karena untuk mencari novum baru juga ya saya kurang tahu juga masalah itu. Yang jelas PK itu hanya satu kali ya. Bisa dua kali dengan catatan permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali terbatas pada alasan yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009. Bukan tahun 2029 seperti yang diomongkan yang tidak saya hormati Ketua Mahkamah Agung. Tuh dalam video itu ya. Tahunnya saya ulangi ya. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali terbatas
pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 tentang pengajuan peninjauan kembali, yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata ataupun perkara pidana. Oke, kita lanjut ya. Jadi permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas yang sudah saya omongkan tadi, agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 ya, bukan tahun 2029 seperti apa yang diomongkan. Yang tidak saya hormati Ketua Mahkamah Agung ya. Untuk selengkapnya kita simak aja biar paham ya. Lanjut. MA, Pak. Benteng terakhir hukum di Indonesia adalah MA, Pak. Apa yang terjadi oleh MA dengan kejadian oknum dari Hakim Agung MA yang mempunyai harta hampir 1 T itu luar biasa, Pak. Luar biasa yang membuat kami miris, Pak, sebagai benteng terakhir hukum di Indonesia, Pak. Jadi minta maaf, Pak, kalau bapak-bapak yang mulia di depan ini ada sedikit dikritik, minta maaf dulu, Pak. Itu yang mengganjal, Pak, selama 2004 ini, Pak, yang banyak Markus, Pak, maklar kasus yang ada di sini, Pak. Saya nggak tahu, Pak, PK itu diputuskan, maaf ini tanda kutip sepihak, tanpa ada ini. Kalau di pengadilan itu kan ada sidang, Pak, yang ditonton oleh terbuka, ada jurnalis juga bisa lihat gitu. Tapi kalau di MA ini kita nggak bisa lihat, Pak, bagaimana keputusannya ditolak atau diterima. Yang ada di MA itu apa, itu sudah ditolak. PK itu ada bakunya nggak sih, Pak? Ada PK kedua, ketiga, ada nggak, Pak? Misalnya yang saya mau tanyakan. Jadi orang tidak bisa hukum itu kayak karet. Jadi tidak bisa orang yang menang kalah bisa mengajukan PK lagi. Ada bakunya nggak sih, Pak, PK itu? Yang ketiga, Pak, ini mengenai SIP, Pak. Kalau bisa di tiap-tiap pengadilan itu ada SIP, jadi orang bisa, masyarakat umum bisa melihat tentang kinerja dari peradilan. Ada banknya gitu, Pak, misalnya, atau hakim saya tanya gitu, nanya perkara nggak ada yang tahu Sekalian, jadi sidangnya, semua sidang itu terbuka, semua sidang peradilan terbuka, dan kecuali itu yang memang menurut undang-undang tidak boleh terbuka, misalnya menyangkut terpidana terkait dengan kesusilaan atau terdakwanya atau para pihaknya anak-anak, itu kami memang sidangnya tertutup. Walaupun di Mahkamah Agung, ketika Mahkamah Agung sidang itu selalu membuka sidang demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, terus dinyatakan putusannya diawali oleh ira-ira itu, dan sidangnya dinyatakan terbuka gitu loh. Dia terbuka karena dihadiri juga oleh panitera pengganti, bahkan yang ada di Mahkamah Agung. PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Ada 2 jenis upaya hukum. Yang pertama upaya hukum biasa, banding dan kasasi. Yang kedua adalah hukum luar biasa. Hukum luar biasa itu adalah upaya hukum yang merupakan penghargaan diberikan oleh negara yang sifatnya sebenarnya harus selektif. Dan memang hanya 1 kali PK itu. Tapi Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2029, bila mana ada pertentangan antara putusan dengan putusan yang lainnya yang sama-sama berkekuatan hukum tetap, maka dibuka peluang untuk melakukan PK 2 kali. Jadi PK hanya sekali, kalau tidak ada pertentangan putusan itu tidak akan diterima oleh Mahkamah Agung. Putusannya akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Itu prinsipnya. MA, Pak. Benteng terakhir hukum di Indonesia adalah MA, Pak.
apa yang terjadi oleh MA dengan kejadian oknum dari Hakim Agung MA yang mempunyai harta hampir 1 T itu luar biasa, Pak. Luar biasa yang membuat kami miris, Pak, sebagai benteng terakhir hukum di Indonesia, Pak. Jadi minta maaf, Pak, kalau bapak-bapak yang mulia di depan ini ada sedikit dikritik, minta maaf dulu, Pak. Itu yang mengganjal, Pak, selama 2004 ini, Pak, yang banyak Markus, Pak, maklar kasus yang ada di sini, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Dan memang hanya 1 kali PK itu. Tapi Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2029 bila mana ada pertentangan